Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh Nusantara? Semoga hari ini kita selalu diberi kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, ketenteraman lahir batin dunia akhirat ya. Seperti biasa berjumpa di Widi Jawa Channel. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like juga komen, dan juga yang berkomentar ya, supaya kita tetap bisa bergabung dan tentunya kita bisa ngobrol bareng tentang bagaimana kita belajar tentang weton dan juga karakter sifat, dan juga bagaimana kita belajar tentang filosofi hidup. Karena dalam setiap kehidupan itu pasti ada yang namanya garis kehidupan, roda kehidupan, atau orang Jawa mengatakan cokro panggilingan ya, cokro panggilingan. Jadi pengaruh sekali wetonnya apa dan juga umurnya berapa, dan pengaruh pada setiap titik kehidupan, apalagi dalam hal rezeki, dalam hal ujian ya, harus siap-siap. Ini adalah suatu garis kehidupan, itu ada suatu rambu-rambu yang harus kita persiapkan dengan berbagai macam cara dari lahir maupun batin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang weton Senen Pahing ya. Senen Pahing itu adalah weton yang memiliki naftu 13, yaitu Senen 4 dan Pahing 9, jadi 13. Orang-orang yang memiliki naftu 13 adalah orang-orang yang dinaungi oleh energi bintang, jadi memiliki aura bintang, memiliki aura energi menarik atau pemikat yang luar biasa. Ini harus disadari oleh weton Senen Pahing ya. Kalau dari garis kehidupan di usia 0 sampai usia 6 tahun ya, atau masa-masa balita, ini memiliki nilai energi 1. Nilai energi 1 itu ibaratnya adalah energi mati ya, energi mati. Jadi di usia balita kemungkinan besar atau banyak yang terjadi itu adalah anaknya itu sering sakit-sakitan, sering panas, pokoknya sering sakit-sakitan seperti itu ya. Jadi untuk Anda yang punya putra putri Senen Pahing ini, jangan menyangka bahwa ini adalah pengaruh-pengaruh dari hal-hal yang lain sampai mencari paranormal, dukun, dikatakan pengaruh ini pengaruh itu. Bukan, ini adalah hal yang wajar karena ini adalah pengaruh weton dan umur ya. Jadi kalau putra putri Anda di usia 0 sampai 6 tahun untuk Senen Pahing ini sering sakit-sakitan ya, tentu saja jangan khawatir. Solusinya kita ada dokter, ada pengobatan seperti itu. Nanti di usia 6 sampai 12 tahun ini sudah akan berakhir ya, masa-masa seperti itu akan kembali kepada nilai cukup ya. Nilai cukup itu sudah mulai sehat, sudah mulai bisa bergaul dengan teman-temannya, sehingga untuk Senen Pahing ini harus tetap percaya diri bahwa pasti ada masa-masa seperti itu, akan masa-masa perbaikan di masa SD ya. Kemudian di masa usia 12 ke 18 nilai kehidupan 3. Nilai 3 itu ini mulai nilai-nilai yang pamor bagus di usia SMP, SMA. Jadi anaknya mulai bisa bergaul dengan teman-temannya. Tapi ketika nilai pecah pamor ini yang harus diwaspadai ya, terutama ini untuk yang putri ya, untuk yang putri, karena masa pecah pamor ini adalah biasanya ujiannya ini adalah lawan jenis ya, karena banyak yang terjadi di masa SMP, SMA ketika pecah pamor ini tidak sampai melanjutkan sekolah karena terbawa energinya sampai yang namanya pernikahan dini seperti itu ya. Karena biasanya ketika nilai pecah pamor itu sampai nggak bisa menahan diri dan terjadi pernikahan, nanti kemungkinan besar di depannya ini banyak yang terjadi. Ini adalah perceraian seperti itu. Jadi semoga
bisa hati-hati ini yang punya putra atau putri, bahkan mungkin Anda yang di usia 12 ke 18 atau masa SMP SMA ini memiliki nilai pecah pamor ya, ini untuk Senin Pahing. Kemudian nanti di usia 18 ke 24 nilai kehidupan 5, nilai yang sangat bagus untuk usaha, bagus untuk pekerjaan, bagus untuk mau kuliah juga bagus sesuai dengan keinginan Anda. Apalagi nanti ketika usia 24 ke 30 memiliki nilai 6 atau nilai puncak kejayaan. Jadi nilai kepuncak jayaan Senin Pahing di siklus yang pertama 0 sampai 30 tahun ini adalah di usia 24 ke 30. Ini adalah masa-masa kesuksesan Anda. Jadi ketika Anda sukses di usia muda, ini adalah Senin Pahing ya. Semoga seperti itu. Tapi harus diwaspadai di siklus yang kedua, karena di usia 30-36 nilai kehidupan Anda 1. Nilai kehidupan Anda 1. Dari puncak kejayaan ke 1, ini akan terjadi hal-hal yang mengejutkan. Karena ketika Anda usia muda di usia 24 ke 30 sukses besar, para tabungannya banyak. Tapi nanti di usia 30-36 ini kalau tidak hati-hati akan terjadi kemerosotan, bahkan kebangkrutan. Solusinya tetap sama, yaitu Anda tidak boleh memegang peran utama. Serahkan kepada karyawan, pasangan atau saudara Anda yang memiliki nilai energi kehidupan yang lebih besar. Anda bermain di belakang layar, tidak boleh di depan ya, seperti itu. Karena nanti akan menginjak kepada 36 ke 42, nilai kehidupan cukup ya. Setelah mungkin ada terjadi kemerosotan, akan 36-42 ini akan ibarat lampu mulai menyala kembali, ibarat tumbuhan akan mulai tumbuh kembali di usia itu. Dan ketika 42 ke 48 nilai 3, nilai pecah pamor. Di sini harus hati-hati ya untuk Anda, karena banyak ujian di sini, ujian kesetiaan terhadap pasangan Anda, ujian dari keluarga maupun dari luar ya. Karena nilai pecah pamor ini akan menarik atau memiliki daya pikat kepada lawan jenis ya. Di masa-masa ini harus dipegang teguh, yang memiliki pasangan harus saling bisa menerima apa adanya, tidak boleh saling menyalahkan, membesar-besarkan masalah yang kecil, dan prinsip kesetiaan harus dipegang. Karena di masa-masa 42-48 ini adalah ujian kesetiaan untuk Senin Pahing ya. Kalau tidak hati-hati yang berakhir seperti itu. Ini adalah kebiasaan atau nilai energi kehidupan yang biasa terjadi seperti itu. Nanti baru di usia 48 ke 54 kembali kepada nilai 5, nilai yang sangat bagus untuk usaha, nilai yang sangat bagus untuk kembali bangkit, karena menginjak pada masa 54 ke 60 masa puncak kejayaan Anda untuk Senin Pahing ya. Jadi kembali lagi harus diperhatikan di mana letak ujian, di mana letak kemerosotan usaha, atau di mana letak pecah pamor, dan di mana harus tahu di mana harus bangkit dalam berusaha. Ini adalah suatu siklus kehidupan dari prediksi weton yang ada di kebiasaan-kebiasaan dari survei prediksi Jawa seperti itu ya. Jadi semoga nanti bisa diambil hikmahnya. Ini adalah suatu rambu-rambu, sehingga rambu-rambu itu adalah suatu hal yang harus diperhatikan, karena kalau kita ibarat di jalan tidak melihat atau melihat rambu-rambu ini bisa berbahaya seperti itu ya. Tapi ini adalah bukan suatu hal yang harus diyakini ya, tapi ya, ini adalah suatu kebiasaan sebagai rambu-rambu saja. Kita tetap kembali memasrahkan semuanya kepada Sang Pengatur Jagat, Sang Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua takdir qada qadar tetap ada yang mengatur. Yang penting kita tetap berusaha untuk menjalaninya,
tetap mendekatkan diri. Semoga kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, ketentraman lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.